Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizka Nurhalijah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Karangpawitan, Kabupaten Garut. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat, yaitu beliau Ibu Maya Damayanti. Beliau mengajar mata pelajaran matematika dari SMP Negeri 4 Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Selamat menyaksikan. Ya. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Oh iya Ibu, untuk pagi ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, betul ya Bu? Iya betul. Ya, nanti saya akan masuk ke kelas untuk melihat pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Tapi sebelum itu kita akan melakukan praobservasi dulu. Adapun Bu, tujuan melakukan observasi ini yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya. Juga sebagai kesiapan awal, apakah Ibu sudah siap atau menambah kepercayaan diri Ibu untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu. Iya, baik. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama, kira-kira bagaimana sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah saya ingin mengetahui ketika anak belajar bagaimana cara mereka untuk mengolah data agar mereka bisa mengidentifikasi sebuah pola. Baik Bu, jadi tujuannya untuk siswa untuk belajar mengolah data dan mengidentifikasi sebuah pola ya Bu? Iya betul. Nah, selanjutnya bagaimana juga area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya saya ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu saya akan menganalisis atau saya akan mengetahui bagaimana pemahaman mereka secara materi. Dan yang kedua aspek keterampilan, jadi saya ingin mereka itu untuk terampil untuk bisa presentasi misalkan ke depan. Oke, jadi di sini aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Misalkan strategi, metode, model pembelajaran, atau media yang digunakan. Oke, untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kenapa saya menggunakan itu? Karena pembelajaran ini cocok untuk siswa agar siswa itu bisa aktif, lebih fokus, mereka bisa mengemukakan pendapat, dan pembelajaran ini saya akan integrasikan dengan pembelajaran KSE, yaitu kita bisa memberikan pembelajaran dengan agar mereka itu siap sebelum mereka belajar, contohnya dengan melakukan musik, visualisasi dengan menggunakan musik. Oke. Lalu Bu, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan? Oke, karena materi pembelajarannya itu pola bilangan, nah media yang akan saya gunakan yaitu sederhana Bu. Jadi saya akan menggunakan buku paket, yang kedua LKPD, terus yang ketiga itu musik ya, untuk teknik stop atau untuk visualisasi kayak gitu. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan observasi ini di kelas pembelajarannya? Di hari ini jam terakhir Bu. Jam terakhir berarti jam ke-6 ke-7 ya? Iya betul. Oke Bu, nanti saya akan masuk ke kelas ya Bu, untuk melihat, mengamati dan juga mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, mungkin untuk percakapan hari ini dicukupkan sekian. Setelah sekarang melakukan percakapan observasi, nanti siang saya masuk ke kelas. Saya akan melaksanakan observasi. Setelah selesai observasi, nanti akan dilakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Oh iya begitu Bu. Oke baik. Ya. Lalu Bu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah pagi ini melakukan percakapan dengan saya? Oke, alhamdulillah ya Bu. Jadi saya sebelum masuk ke kelas, jadi saya punya gambaran bagaimana saya harus masuk ke kelas dan saya lebih siap, lebih percaya diri aja. Alhamdulillah Bu ya, jadi tercerahkan. Ya, begitu.
Mungkin Bu, percakapan dicukupkan sekian ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya, sharing dengan saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di pasca observasi ya. Iya. Terima kasih ya Bu Maya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Silakan doa dulu dipimpin oleh satu orang. Instruksi Kak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka bukunya. Topinya disimpan di meja. Topi pensinya simpan. Nah, kita mulai ya. Ya. Silakan kalian sebelum kita mulai pembelajarannya, kamu relax dulu ya. Coba tangannya di depan ya, tangannya di depan. Ini aja. Nanti ikutin instruksi Ibu ya. Nanti ikutin instruksi. Oke, silakan tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Oke. Setelah tutup mata, konsentrasi. Tutup mata tidak
mengikuti suasana di tempat tersebut. Nah, sekarang sambil memejamkan mata, coba rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan sambil memejamkan mata, masih dalam memejamkan mata, masih dalam. Rentangkan tangan, remas-remas. 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 Terus tangannya ke depan, ke depan. Remas-remas. Tangannya ke depan, remas-remas. Relax. Sekarang tangannya ke depan, sambil menaruh tangannya ke depan. Silakan relax, relax. Nah, kalau sekarang silakan kamu pikirkan sesuatu atau seseorang yang sangat kamu sukai. Ya, pikirkan seseorang yang sangat kamu sukai, atau pikirkan makanan bebas intinya yang kamu sukai. Nah, kalau kamu melihat yang kamu sukai, pasti gimana dong perasaannya? Apalagi kalau seseorang, ya. Nah, coba pikirkan. Setelah kamu pikirkan, ya, kamu rasakan perasaan bahagianya seperti apa. Oke, tarik nafas, buang nafas, lepaskan. Buka matanya. Oke, silakan satu orang silakan setelah ini nanti akan ditanya apa yang kamu pikirkan dan bagaimana perasaan kamu, ya. Ibu akan tanya satu orang atau dua orang. Coba bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan darusan? Apa yang ada dalam pikiran kamu? Pilihannya senang, relax, atau apa? Atau selain senang? Hal baru pernah kamu di kelas yang lain, di sekolah sebelumnya, atau di kelas kan sekarang kelas 8, di kelas 7 pernah nggak sih barusan? Pernah nggak? Berarti ini pengalaman pertama. Oke, setiap kelompok kamu ini diisi ya, setiap kelompok itu 2 ini. Perwakilan aja. Bagaimana tanggapan kamu ketika setelah mengikuti kegiatan barusan? Berhadapan dengan kelompoknya. Boleh didiskusikan, misalkan barusan itu kayak gimana? Pero dua,
Polisi usaha tidak banget usahakan keluar. Segan mendengar musik. Maksud saya dengan cerah. Oke, silakan. Sudah. Bu, musik di dulu. Dikasih tanda yang kelompok 1, 2, 3. Itu yang nonton musik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ini 5 ya. Ini kelompok 6, ini 5. Tak masa segitu. Usia kedua. Kelompok 7 gerakannya ada 14 ya. Semuanya. Boleh. Saya sangat dengan musik yang kayak serius saya aja mendengar itu aja. Tak boleh anggap beli. Jadi kalau kita terbiasa sebelum belajar itu membayangkan sesuatu yang indah, jadi bawaannya relax dan happy ya. Nah sekarang kita mulai ke pembelajarannya. Ya, materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang pola bilangan. Ya, ayo jangan ribut ya. Pola bilangan. Pola bilangan tujuan pembelajarannya itu. Tujuan pembelajarannya siswa dapat belajar mengenai data untuk mengidentifikasi
dan kita misalkan sudah menemukan solusinya dan merancang atau membuat pola. Nah, itu ya. Jadi pola dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita menuntaskan sebuah masalah. Nah, oke. Jadi dalam matematika juga bisa ya. Jadi berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Pola bilangan itu yang seperti apa? Pola bilangan. Silakan dibuka bukunya, Ibu Dita ya. Tidak ada yang ribut, semuanya nulis. Oke. Pola bilangan adalah suatu susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk sebuah pola tertentu. Ulang ya. Pola bilangan adalah suatu susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk sebuah pola tertentu atau susunan yang tetap pada suatu angka. Nah, itu ya. Jadi intinya susunan beberapa angka yang membentuk deret ya, yang membentuk barisan gitu. Contohnya misalkan ini 2 4 6 12 14. Ini kira-kira berapa ya ke depannya ya? Menurut kamu selisih antara 2 dan 4 ini berapa? 4 dan selisihnya 2. Jadi ini berarti ditambah 2, ini ditambah 2, semua ditambah 2 ya. Nah, ini ditambah 2, ini juga ditambah 2. Berarti ini juga harus ditambah 2 karena polanya harus sama ya. Ini ditambah 2. Kalau kalian lihat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ini adalah bilangan apa? Genap. Oke, bilangan genap ya. Kita buat dari misalkan kalau misalkan bila selain bilangan genap ada juga yang disebut sebagai bilangan berpangkat. Kita buat pola bilangan dengan menggunakan bilangan berpangkat ya. 1 4 9 16 25 36. 1 ini dari 1 kali 1 atau 1 pangkat 2. Ini 2 kali 2. Ini 3 kali 3. 4 kali 4. 5 kali 5. 6 kali 6. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2. 4 pangkat 2. 5 pangkat 2. 6 pangkat 2. Jadi kalau yang ini sama ya. Nah kalau yang ini Bu, kalau ini kok beda? Kan kalau ini akan sama, kenapa ini beda? Jadi kalau kalian mau membentuk pola itu pilihannya angka yang sama ya, atau angka yang berurutan, atau boleh kalau tidak berurutan jejak ya. Jadi misalkan dikali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Intinya dari angka 1 2 dengan angka 3 4 itu harus sama. Jadi ini kan ya, angka 1 dengan 2 ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, berarti ini harus bertahap ya. Kalau ini berarti ditambah 2, berarti semua ditambah 2. Kita coba yang lain. Misalkan ini 2 3, ini 6 7 14 ya. Dari 2 ke 3 ini selisihnya berapa? 1. Berarti ditambah 1. 3 ke 6 ini kira-kira ditambah, dikurang, dikali, dibagi? Dikali. Kalau dikali kali berapa? 2. Berarti dikali 2. Ini ke sini 1 tambah 1. Iya, ditambah 1. Ini kali 2. Jadi intinya maksudnya pola antara ini bilangan 1, bilangan 2, ini polanya ditambah 1 dikali 2. Berarti yang pola ketiga keempatnya itu harus sama, ditambah 1 dikali 2 ya. Sampai sini paham?
nomornya. Sok tulis nomornya. Setelah ini nanti kamu langsung duduknya ke kelompok ya, langsung berhadapan-hadapan. Nanti ada tugas untuk setiap kelompok. Yang tidak hadir itu Siti Solihah, terus Deskia, udah? Stop, langsung ke kelompok. Ibu akan membagikan KPD. Kamu bagikan KPD ya, ya KPDS ya, kelompok yang KPD. Kalau ketawa suka ya. Di dalam KPD tersebut ada latihannya. Ya. Nah. Kamu dari LKPD ya, Ibu sudah mengambil 5 soal ya untuk kalian didiskusikan untuk setiap kelompoknya. Nanti kamu presentasi atau perwakilan dari kelompok siapa yang mau presentasi ke depan. Nanti jelaskan bagaimana polanya dan ini angka yang terakhir ini angka berapa ya gitu ya. So tulis dulu soalnya lalu kerjakan. Nanti
Enggak mau baut-baut. So, itu sama kelompoknya. Nah, itu sama kelompoknya. Putar alat. Pusing. Oke, silakan diskusikan. Kira-kira polanya seperti apa? Caranya bagaimana? Nanti berhitungnya seperti apa? Gimana? Nanti salah satu dari kelompoknya presentasi ke depan. Ada yang sudah? Sudah. Oke. Yang lainnya gimana? Atau ada yang ditanyakan? Oke. Siapa yang mau maju peserta
kelompok atau yang ada yang mau yang pertama atau ibu tunjuk. Sebelum ibu tunjuk, mending kamu duluan aja yang inisiatif. So, siapa? Ayo. Salman, terus siapa? Oke, Salman. Berapa? Nomor 2. Oke, perhatikan semuanya di sini. Salman dari kelompok 1 ya. Oke, dari kelompok 1 itu mau presentasi. Jadi yang katanya sama presentasi nomor berapa? Nomor 2. Saya akan menggunakan pola yang berpangkat. Ini 36, berarti 6 pangkat 2. Berarti 9, 7 pangkat 2. Kalau ini pasti 8 pangkat 2. Dan ini berarti 9 pangkat 2. Dan hasilnya itu 81. Oke, benar. Beri tepuk tangan. Oke, makasih sama dia ya. Jadi ini dari kata dari pola menggunakan bilangan berpangkat. Nah, pangkat 2 itu 36, 7 pangkat 2 itu 9, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81. Jadi berurutan ya, berurutan naik satu bilangan berpangkatnya. Oke, silakan ada lagi. Oke, ya, Senia. Ya, nomor berapa? Oke, 4. Ya, stop. Yang keras. Saya dari kelompok 4 mau menjelaskan nomor Jelaskan. Jadi gimana ya, Teh? Jadi ditambah di sini tambah 10, ya, di sini ditambah 20, oke, di sini ditambah 30, di sini ditambah 40. oke, benar. Beri tepuk tangan lagi. Oke, ada lagi? Stop, siapa? Oh ya, Aurel. Sudah berapa? Ya. Di atas, di atas. Ya. Pakai ini dong, pakai garis biar kelihatan. Sip. Ini 30. Oke, benar. Jadi, semua kelompok sudah presentasi ya. Nah, kita simpulkan. Jadi apa yang sudah kita pelajari tentang pola bilangan. Tujuan dari pola bilangan itu apa? Untuk mengidentifikasi sebuah pola. Dalam kehidupan sehari-hari pola bilangan itu untuk apa? Tadi jawab. Kalau kamu mempunyai masalah mencari sebuah solusi ya. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang diagram Cartesius yang nanti akan berhubungan
dengan pola bilangan ya. Jadi minggu depan kita akan belajar diagram kartesius. Tidak ada PR. Nah, sekarang Ibu akan nanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran? Terus apa lagi? Saya menjadi tahu bagaimana caranya pola bilangan. Oke, iya benar ya. Tadi kata Salman, jadi kita jadi tahu bagaimana sebuah pola bilangan ya. Untuk hari ini cukup, udah beres. Silakan sebelum kita pulang, beres dulu terus berdoa lagi. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Selamat siang Bu Maya. Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Baik Bu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu di kelas. Dan saya juga sudah melihat bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya Bu, saya mohon izin ya Bu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, adapun tujuannya melakukan kegiatan ini untuk mengevaluasi dan juga merefleksi. Kemudian untuk tindak lanjut Ibu bagaimana ke depannya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Mungkin di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, bagaimana sih Ibu kemarin perasaannya ketika melakukan pembelajaran di kelas? Pembelajaran di kelas kemarin itu alhamdulillah berjalan lancar dan tertib. Alhamdulillah Bu ya, saya juga kemarin sudah melihat Ibu ketika melakukan pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga tertib. Nah kemudian Bu bisa disampaikan kembali tujuan, area pengembangan dan juga strategi yang Ibu lakukan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Area pengembangan yang saya lakukan itu dari sisi penilaiannya itu dari pengetahuan dan keterampilan. Kalau strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, jadi untuk area pengembangannya Ibu mengacu pada penilaian pengetahuan dan juga keterampilan ya. Dan juga untuk strateginya Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, kalau misalkan di range ya, skalanya dari 1 sampai 10, menurut Ibu ada di range
range berapa? Alhamdulillah di range 8 ya. Alhamdulillah Bu, luar biasa sekali ya. Nah Ibu, selanjutnya apakah ada hambatan ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Saya rasa kalau soal hambatannya itu ada di keterbatasan alat peraga ya. Jadi kan kalau pembelajaran matematika harusnya ada beberapa alat peraga yang saya gunakan. Ini agak kurang, masih seadanya saja. Nah selain itu keaktifan siswanya itu baru 75% gitu. Jadi belum optimal gitu kalau keaktifan siswanya. Baik Bu, jadi di sini yang menjadi hambatannya yang pertama mungkin dari alat peraga ya, sarana prasarana yang yang disediakan di sekolah, dan juga yang kedua dari keaktifan siswa ya yang baru 75%. Lalu Bu, apakah ada area pengembangan atau strategi yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran di kelas? Tadi untuk hambatannya mungkin saya akan koordinasi dulu ke pihak sekolah untuk bagaimana caranya agar fasilitasnya itu dipenuhi. Nah, lalu akan melakukan beberapa pendekatan kepada siswa agar keaktifannya lebih optimal kembali. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Insya Allah secepatnya Bu. Ya Bu. Baik Bu, mudah-mudahan saya doakan Ibu diberikan kelancaran ya dan kemudahan dalam melakukan perencanaan yang akan Ibu lakukan ya Bu. Alhamdulillah Bu, sudah selesai di sesi akhir, kegiatan sesi akhir, di mana kita sudah melakukan praobservasi, observasi dan juga pasca observasi ya Bu. Lalu Bu, saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan atau setelah melakukan praobservasi, observasi dan juga pasca observasi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Yang pertama otomatis pengalaman ya Bu, jadi lebih tahu banyak. Yang kedua jadi punya persiapan yang lebih dari sebelumnya, jadi tahu bagaimana kalau observasi itu masih seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Baik Bu, alhamdulillah ya, saya juga banyak belajar ya dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat sharing lagi ya Bu tentang pembelajaran supaya lebih berpusat pada siswa ya. Baik Bu, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.